Baik, Bapak dan Ibu guru, saya sedikit akan menyampaikan apa itu rumah belajar. Izin Bu Desi, apakah sudah nampak di layar barangkali? Nah, ya sudah. Oke, baik Bapak dan Ibu. Saya tidak menyiapkan materi ya, karena mungkin kalau saya lebih banyak atau mungkin Bapak dan Ibu lebih banyak diarahkan nanti langsung melihat ke kontennya saja, ke praktek. Tapi sekedar untuk pemahaman Bapak dan Ibu sekalian, apa itu rumah belajar? Nah, di sini saya buat sedikit apa namanya? Nah, ini tadi pembatik sudah disampaikan oleh rekan saya. Nah, apa itu program rumah belajar? Nah, ini bahwa Bapak dan Ibu sekalian, portal pembelajaran menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi, ini kalau saya bacakan, yang mendukung interaksi antar komunikasi. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Artinya apa? Bahwa rumah belajar coba hadir di tengah-tengah pendidikan kita melalui program rumah belajar dari Kemendikbud melalui Pusdatin, dari mulai PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMA, dan MAK. Hadir di tengah-tengah kita dengan sebuah LNS dengan nama portal rumah belajar. Itu intinya ke sana. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, di program di rumah belajar atau di portal rumah belajar itu apa saja sih yang bisa kita manfaatkan? Yang pertama, Bapak dan Ibu, ada yang namanya sumber belajar, yaitu apa? Fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Nah, dalam hal ini adalah materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk pertama dalam bentuk video, yang kedua dalam bentuk audio, dan yang ketiga dalam bentuk dokumen PDF gitu. Nah, artinya apa ini? Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita yang banyak keterbatasan untuk menyampaikan atau memberikan bahan ajar ketika kita mengajar kepada siswa, ketika kita menyampaikan tema kepada siswa, maka tidak salahnya Bapak dan Ibu gunakan sumber belajar yang ada di rumah belajar. Jadi bisa Bapak dan Ibu kita semua menggiring atau mengajak putra-putri kita di dalam kelas untuk masuk ke rumah belajar, ngambil atau memanfaatkan sumber belajar yang ada di situ. Tadi ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk audio, dan ada dalam bentuk dokumen, yaitu PDF. Itu bisa di-download dan bisa dilihat dan bisa didengar. Mapelnya, mapel apa saja ada di situ sesuai dengan jenjang dan kelas. Ya, nanti kita coba lihat. Ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, fitur utama dari rumah belajar adalah kelas maya. Namanya aja udah maya, kelas tapi maya kan gitu, online. Yaitu apa? Sebuah learning atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap muka antar guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja, di mana saja. Artinya begini Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita biasa membentuk kelas secara real di kelas, seperti yang biasa kita lakukan, nah ini program fitur kelas maya yang disediakan oleh rumah belajar itu ibarat kita mengajar di dalam kelas tetapi maya gitu. Nah, ini nggak aneh lah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini sehingga kita bisa memanfaatkan keadaan atau pembelajaran melalui itu. Nah, membentuk kelas secara online, kira-kira kan seperti itu. Nah, itu fitur yang kedua. Fitur yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, rumah belajar memiliki fitur bank soal. Nah, apa itu bank soal? Fitur atau kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, ini tersedia di berbagai akses soal, baik latihan, ulangan, maupun ujian. Begini Bapak dan sekalian, bagi siswa atau bagi kita untuk lebih memperdalam pengetahuan, pemahaman dari bahan ajar yang kita sampaikan, tentu diakhiri biasanya dengan sebuah evaluasi. Evaluasi dalam tanda kutip ya Bapak dan Ibu, bukan evaluasi mencari nilai. Kalau saya
tidak mengedepankan nilai, tidak. Tetapi bagi saya, makna evaluasi adalah mengevaluasi atau memberikan bimbingan kembali kepada siswa untuk apa? Untuk mengukur daya serap siswa dari materi yang kita ajarkan. Nah, salah satu untuk mengukur daya serap siswa dari materi yang kita ajarkan, bisa kita memanfaatkan bank soal yang sudah ada di rumah belajar. Gitu. Tentunya disesuaikan dengan tema dan materi yang kita ajarkan kepada siswa. Tidak susah, Bapak dan Ibu. Nah, bank soal itu dapat siapa sih, kan gitu. Bank soal yang ada di rumah belajar itu adalah produk dari Bapak Ibu guru hebat di Nusantara yang memang menyimpan bank soal di situ. Oh, kalau gitu kita bisa dong. Bisa, Bapak dan Ibu. Semua bisa, termasuk bahan ajar bisa. Tetapi tentu ini ada verifikasi dan validasi. Tidak asal kita memberikan bank soal, kemudian diupload, kemudian bisa digunakan. Tidak, Bapak dan Ibu. Itulah Kemendikbud atau Pusdat melalui Pusdatin dalam hal ini rumah belajar memverifikasi dan memvalidasi bank soal yang kita berikan ke sana. Agar apa? Agar betul-betul soal yang diberikan oleh guru-guru hebat di Nusantara memenuhi karakter, struktur, dan pembuatan soal yang baik dan benar. Gitu. Nah, bagi kita yang tidak membuat soal, ya sudah, kita tinggal manfaatkan saja soal-soal yang ada di situ. Dan kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini barangkali masih bisa diikuti ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang keempat, Bapak dan Ibu guru, fitur utama dari rumah belajar adalah laboratorium maya. Apa itu laboratorium maya, Bapak? Namanya saja sudah laboratorium. Nah, hanya di sini ada ujungnya maya gitu. Maya itu udah dunia maya gitu. Artinya begini, bahwa laboratorium maya merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif, menarik, dan dikemas bersama lembar kerja siswa gitu dan teorinya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kenapa Kemendikbud melalui Pusdatin dengan programnya Rumah Belajar menghadirkan laboratorium maya? Kenapa sih ada ini? Begini Bapak dan sekalian, tidak semua sekolah, tidak semua satuan pendidikan memiliki laboratorium yang komplit di kelasnya. Belum tentu. Karena ada saja keterbatasan anggaran, keterbatasan sebagainya. Sehingga bagaimana bisa siswa bisa memanfaatkan laboratorium sekolahnya sementara laboratoriumnya tidak ada, kan begitu. Nah, oleh karena itu pembelajaran tidak boleh putus ya. Pembelajaran tidak boleh terhenti gara-gara tidak ada laboratorium. Gitu. Oleh karena itu pemerintah Kemendikbud menyajikan laboratorium maya ini yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, oleh guru dan peserta didik dalam rangka menunjang, menopang pembelajaran kita. Nah itu Bapak dan Ibu kegiatan. Jadi bisa praktek kita di sini. Itu kalau nggak salah tanggal 17 juga. Ya, nah, nanti mohon untuk dikoordinasikan dengan kalau mungkin ANBK kayaknya nggak bisa deh di aktif lanjut dulu, tapi kalau mungkin ini ada yang sebentar saya cek dulu ya. Oh, udah. Baik, terima kasih Bapak untuk memute-kan dulu sementara mic-nya, bisa diskusi nanti. Baik Bapak dan Ibu, itu 4 fitur utama dari rumah belajar. Saya ulangi, yang pertama ada sumber belajar, yang kedua ada kelas maya, yang ketiga ada bank soal, dan yang keempat laboratorium maya. Itu fitur utama. Selanjutnya Bapak dan Ibu, selain fitur utama juga ada fitur pendukung. Nah, fitur pendukung dari rumah belajar, yang pertama ada peta budaya. Nah ini, apa itu peta budaya? Nah, peta budaya merupakan atau masalah sebuah media yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa, terutama dalam hal mengenal budaya daerah di Indonesia. Nah, bentuknya seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi sangat mudah. Misalkan ini contoh misal.
Ketika seorang guru geografi kalau di SMA atau guru IPS kalau di SD misalkan ingin mengajak siswa untuk memperkenalkan sebuah daerah yang kebetulan daerahnya jauh dari siswa tersebut. Nah, kalau kita menunjukkan misalkan secara hanya berbicara, menunjukkan secara cerita tentu tidak kebayang oleh siswa kita. Maka melalui peta budaya, Bapak dan Ibu akan mempermudah siswa tersebut untuk memahami kondisi daerah tersebut. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sudah banyak Bapak dan Ibu. Misalkan di sini ada komunitas adat Samin, ada Malam Satu Suro, ada ondel-ondel yang dari DKI, ada Hama Erectus dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu fitur tambahan dari rumah belajar. Nah, itu fitur tambahan yang pertama, yaitu apa? Peta budaya. Lalu Bapak dan Ibu yang kedua, ada fitur tambahan buku sekolah elektronik. Nah, ini buku sekolah elektronik barangkali Bapak dan Ibu tidak asing bagi Bapak dan Ibu tentang adanya buku sekolah elektronik. Hadirnya buku sekolah elektronik di rumah belajar sangat membantu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mohon maaf misalkan, ini mohon maaf sekali ya, bagi sebagian siswa yang memang sangat terbatas untuk membeli buku secara langsung, dengan hadirnya buku-buku elektronik seperti ini sangat membantu. Ya, terutama anak-anak yang memang dalam tanda kutip mohon maaf misalkan untuk membeli dan sebagainya tidak ada. Nah, tetapi intinya bukan itu. Intinya adalah seluruh buku elektronik sudah disajikan di rumah belajar dari mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini salah satu bukti kepedulian pemerintah. Dan ini bisa diakses oleh kita dan oleh siswa kita. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Nah, itu fitur tambahan kedua yaitu buku sekolah elektronik. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu guru, fitur wahana jelajah angkasa. Nah, ini sangat menarik Bapak dan Ibu. Wahana jelajah angkasa. Judulnya saja sudah angkasa. Berarti kita dihadapkan atau diberikan paparan dan tontonan tentang wahana luar angkasa. Apabila kita mengajar hanya menyajikan hal-hal yang memang di luar daya pandang kita, tentu ini sangat membantu ketika ada namanya wahana luar angkasa. Nah, mohon maaf ya ada gangguan sinyal sedikit. Yang keempat, Bapak dan Ibu, fitur tambahan dari rumah belajar adalah karya bahasa dan sastra. Nah, ini. Nah, karya bahasa dan sastra yaitu karya atau karya tulis atau karya-karya dari para guru hebat di sini yang terkumpul di sini. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Ya. Atau barangkali Bapak dan Ibu yang memang menggemar menulis, pernah menerbitkan buku, kisah, atau dan lain sebagainya, itu bisa melalui ini. Caranya sama ketika kita mengupload atau mengirimkan video ataupun audio ataupun tadi bank soal. Nah, ini pun sama, Bang. Ini karya-karya yang luar biasa dan ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, itu untuk karya bahasa dan sastra. Lalu di sini yang kelima, Bapak dan Ibu, ada PKB. Nah, ini PKB. Kita mungkin tidak asing ya, Bapak dan Ibu, dengan yang namanya PKB. Nah, salah satu cara meningkatkan kompetensi guru melalui PKB ya pembatik ini, gitu kan. Jadi pembatik hadir sebagai salah satu bentuk meningkatkan kompetensi guru di Indonesia melalui fitur PKB yang ada di rumah belajar. Tadi telah disampaikan oleh rekan saya Bu Desi tentang bagaimana cara masuk pembatik atau simpatik. Jadi ini ada, mohon maaf saya sedikit karena ada beberapa teman yang masih kata pembatik itu seolah-olah
pembatik itu lebih kepada pengrajin batik, seolah-olah itu salah Bapak dan Ibu. Bukan itu, tapi pembatik itu adalah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini saya harus sampaikan karena masih ada saja di antara termasuk teman-teman saya. Pembatik itu pengrajin batik ya Pak, katanya bukan ya. Bu Desi mungkin pernah mendengar juga tuh ada teman-teman yang itu. Nah, ini tidak salah mereka Masuk di kelas saya juga seperti itu Pak. nah, Disangkanya pembatik itu pengrajin batik. batik kain gitu ya. Betul. Tapi pemahaman itu tidak salah. Kenapa? Karena memang belum paham. Yang salah kita, sosialisasinya kurang kan gitu. Maka hari ini kita sama-sama sosialisasi dalam rangka meluruskan dari pemahaman aja gitu kira-kira. Nah, itu Bapak dan Ibu, program PKB yang salah satunya adalah melalui program pembatik. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu yang keenam ada blog pena. Nah, ini kalau misalkan Bapak dan Ibu punya web, punya blog dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ini adalah blog rumah belajar. Ya. Blog rumah belajar. Mohon maaf ini agak telat ini. Jadi Bapak dan Ibu yang suka menulis, yang suka membuat karya, yang suka mencipta gitulah tentang karya, itu bisa kita manfaatkan dan bisa disajikan di yang namanya blog pena atau rumah belajar untuk pendukungnya blog pena. Nah, itu kira-kira seperti itu. Terus kita juga bisa memanfaatkan yang ada di sini. Nah, seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Tulisan-tulisan ini sangat bermanfaat ketika kita mau melakukan ini. Tetapi mohon maaf apabila tadi awalnya kalau kita tidak mau beranjak dari kursi nyaman, apapun yang ada di hadapan kita itu tidak bermakna apa-apa. Yakin itu Bapak dan Ibu. Sesuatu yang besar yang ada di depan kita, tetapi kita menutup untuk menerima perubahan, maka percayalah tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Apalagi memberikan manfaat buat orang lain. Tetapi sekalipun hanya kecil dan sedikit di hadapan kita yang bersifat positif dan kita untuk menerima perubahan itu, insya Allah. Dan saya yakinnya itu akan memberikan efek positif kepada diri kita dan memberikan manfaat juga bagi orang lain. Nah, itu kuncinya Bapak dan Ibu. Di sini banyak karya-karya yang kalau kita mau menerima itu bisa dimanfaatkan semua. Ini karya-karya teman-teman kita. Termasuk kita bisa berkarya di sini. Ya, itu Bapak dan Ibu tentang blog pena atau menu tambahan dari rumah belajar. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu ada menu tambahan yang namanya Edukit. Tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Sumarno dari Pusdatin. Edukin Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kan anak-anak terutama yang anak-anak masih belia gitu kan, gandrung banget ke game gitu ya, gandrung. Yang terkadang, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita selaku orang tua atau selaku guru kadang-kadang dipusingkan ketika melihat anak-anak kita durasi main gamenya lebih lama dibandingkan dengan durasi belajarnya. Apalagi kalau tidak diawasi. Diawasi oleh orang tuanya saja, Bapak dan Ibu, itu tetap anak-anak lebih cenderung waktu yang dihabiskan untuk main game lebih banyak. Nah, menghentikan itu tidak mudah. Kebiasaan menghentikan anak-anak bermain game tidak mudah. Tugas kita adalah bagaimana mengarahkan waktu yang lama di game itu dengan game-game yang lebih edukatif gitu. Nah, oleh karena itu Pusdatin mengeluarkanlah program ini atau fitur ini yang namanya Edukit. Ini bisa dimanfaatkan belajar sambil bermain game atau belajar menggunakan fasilitas game. Nah, ini Bapak dan Ibu banyak sekali permainan-permainan yang bisa dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran. Nah, tentu Bapak dan Ibu ini disesuaikan dengan jenjang dan kelas ya, disesuaikan dengan jenjang. Tapi yang penting adalah kita mengenal dulu lah, kira-kira di rumah belajar seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ada menu tambahan IR atau Augmented Reality. Nah, ini yang fitur terbaru Bapak dan Ibu konon kabarnya. Fitur terbaru dari rumah belajar yaitu IR atau Augmented Reality.
Apa itu augmented reality? Yaitu konten pembelajaran IR merupakan media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna, yaitu kita dan siswa, untuk melihat objek yang 2 dimensi dan bahkan 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, ini contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini adalah, menurut saya, ini adalah fitur yang keren banget ya, fitur keren banget di rumah belajar ini. Kenapa? Jujur Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang sudah mungkin ada di sini yang sudah banyak menggunakan IR atau AR ya gitu, sudah banyak. Jujur saya pernah belajar ini dan biayanya Bapak dan Ibu untuk kursus mengikuti ini mahal sekali. Saya pernah, Bu Desi, saya pernah di Bandung seminggu untuk mempelajari IR, itu mahal sekali biayanya. Untung saya ada yang membiayain gitu, bukan saya biayanya. Itu mahal sekali Bapak dan Ibu, karena ini bagus, keren banget. Saya ide ya. Iya, iya kan. Tetapi Bapak dan Ibu, Pusdatin, Kemendikbud melalui program Rumah Belajar sekarang dihadirkan Bapak dan Ibu di tengah-tengah kita tanpa bayar. Itu kerennya menurut saya, tanpa bayar. Nah, intinya jangan dulu begini, wah ini kan, jangan gitu dulu. Tapi intinya kayak gimana sih, apa sih manfaatnya? Kita coba sih, menarik nggak ke anak? Evaluasi, oh ternyata mengasihkan. Itu intinya seperti itu. Nah, ini fitur menarik dari augmented reality. Nah, lalu Bapak dan Ibu sekalian, nah ini adalah fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Dari saya kelompokkan, ada fitur utama ya, yaitu pertama sumber belajar, yang kedua kelas maya, yang ketiga bank soal, yang keempat laboratorium maya. Lalu kemudian ada fitur pendukung, ada fitur peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, dan kaya bahasa dan sastra. Lalu kemudian ada PKB, kemudian ada blog Vena, ada Edukim, dan ada IR. Ini Bapak dan Ibu yang siap dari Pusdatin melalui program Rumah Belajar menyajikan ini bisa dimanfaatkan oleh kita selaku tenaga pendidik dimanapun berada ya, untuk menunjang pembelajaran putra-putri kita di dalam kelas. Nah, ini sekarang luar biasa. Silakan tinggal dimanfaatkan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini tambahan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah bagian atau sudah menggunakan fitur-fitur yang ada di rumah belajar, Kemendikbud menyediakan juga Bapak dan Ibu link atau media-media atau web-web yang interaktif dan menarik. Salah satunya yang bisa kita kolaborasikan juga melalui pembelajaran kita di rumah belajar, yaitu TV edukasi. Nah ini, TV edukasi tidak asing mungkin bagi kita, udah lama kita dengar TV edukasi. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa memanfaatkan itu? Nah ini masalahnya. Artinya begini, sampai kapanpun waktu itu akan habis dengan bagaimana nanti kalau begitu. Bukan, ayo kita coba, ayo kita lihat ada apa. Nah ini yang harus, dan saya mau kepada rekan-rekan semua, khususnya yang ada di sini, sahabat-sahabat saya di sini, ayo kita manfaatkan. Jadi TV edukasi ini luar biasa Bapak dan Ibu. Nah ini tinggal dimanfaatkan lah, kira-kira seperti itu. Karena ini juga bagian dari pendukung daripada pembelajaran. Nah ini Bapak dan Ibu, keren-keren banget lah pokoknya isinya, keren-keren banget. Nah, lalu selain TV edukasi, Bapak dan Ibu, juga ada suara edukasi dan radio edukasi. Nah, ini. Kita tidak akan memaparkan ini semua ya, Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali sebetulnya pemerintah sudah menyediakan kayak radio edukasi, kemudian untuk pembelajaran senternya ada di kemendikbud.go.id, kemudian ada perpustakaan nasional, ada info GTK, BNSP, beasiswa, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu yang bisa dimanfaatkan. Tapi intinya adalah pada hari ini kami, saya dan Bu Desi menyampaikan informasi ini. Semoga ini bisa menopang dan menunjang pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, Bapak dan Ibu guru, pertanyaannya bagaimana sih kalau mau memanfaatkan rumah belajar? Kan begitu ya Bapak dan Ibu.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertama, rumah belajar bisa diakses melalui web browser, yaitu dengan memanfaatkan Google Chrome. Ya, tinggal kita ketikkan saja Bapak dan Ibu di sini belajar.kemdikbud.go.id. Ketikkan, di enter, langsung masuk ke laman seperti ini. Nah, ini cara pertama Bapak dan Ibu masuk ke sini. Lalu cara yang kedua Bapak dan Ibu, dan ini lebih praktis menurut saya, bahwa rumah belajar bisa diakses melalui APK, instalasi APK di Android. Caranya Bapak dan Ibu, tinggal Bapak dan Ibu masuk ke Play Store, ya, kemudian ketikkan di situ rumah belajar. Sekali lagi Bapak dan Ibu bisa langsung ke Play Store, ya, ke Play Store, kemudian ketikkan rumah belajar, kemudian akan keluar aplikasi rumah belajar, tinggal diinstal di situ. Bisa dicobalah nanti. Termasuk Bapak dan Ibu itu bisa diberikan kepada siswa kita. Bisa disampaikan kepada siswa kita. Tujuannya apa? Kalau menggunakan APK Android rumah belajar ini sangat-sangat memudahkan sekali ketika kita mau masuk, ketika kita mau akses, atau ketika siswa kita mau akses di rumah belajar. Jadi tidak perlu membuka web browser Google Chrome, melainkan tinggal langsung klik di nanti mungkin Bu Desi bisa praktek ya Bu Desi, misalkan kalau ada waktu. Bisa langsung masuk di situ gitu. Nah, ini hebatnya dari program rumah belajar. Jadi menggunakan web browser bisa, menggunakan APK instalasi di Android juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti masuknya sama seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, apabila kita sudah masuk di sini, Bapak dan Ibu sekalian, tinggal klik login di sini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum, nah ini kebetulan, oke, saya akan praktekkan yang belum daftar dulu ya, Bapak dan Ibu. Bentar. Kalau yang sudah memiliki akun, sebetulnya ini tinggal masuk saja. Tinggal masuk saja, saya keluar dulu. Nah, ini karena sudah saya masuk. Oke, saya keluar dulu Bapak dan Ibu, bentar. Nah, saya ulangi Bapak dan Ibu tinggal ketikkan di web browser, yaitu rumah belajar, kemudian di enter, nanti akan masuk ke sini Bapak dan Ibu. Akan masuk ke sini. Ini tinggal klik masuk Bapak dan Ibu di sini. Nah, tinggal klik masuk di sini. Nanti di sini ada beberapa ini harus keluar dulu, tapi kalau keluar ini sulit lagi. Jadi nanti di sini di bawah sini Bapak dan Ibu ada pilihan. Pertama, Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran, register dengan bisa menggunakan akun belajar.id, ya, atau bisa menggunakan akun Google yang Gmail yang umum, yang gmail.com itu bisa. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id, itu bisa langsung daftar di situ melalui email itu. Tinggal ikuti saja, saya tidak bisa dari awal karena ini sudah login ya Bapak dan Ibu, kita praktekkan saat atau nanti didiskusi. Menggunakan belajar.id lebih efektif Bapak dan Ibu sekalian karena belajar.id atau akun belajar.id sudah terintegrasi dengan beberapa learning management system, termasuk di sini kita bisa menggunakan itu. Nah, ini bisa daftar di situ. Kemudian kalau sudah daftar, di situ ada isian Bapak dan Ibu, nama depan, nama belakang, kemudian NUPTK dan lain sebagainya, tempat tanggal lahir, lain-lain itu ada isian di sana, itu wajib diisi. Kemudian klik daftar, nanti terverifikasi emailnya. Setelah itu baru bisa login seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan saya sudah login seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah login seperti ini Bapak dan Ibu, kita bisa memanfaatkan tadi yang namanya rumah belajar. Pertama, kelas digital di sini ya. Nah, ini kelas digital. Jadi di sini Bapak dan Ibu kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini, termasuk di sini contoh misalkan di sini kita membuat kelas di sini melalui rumah belajar. Nah, di sini nanti ada panduan khusus Bapak dan Ibu, di sini juga ada panduannya bagaimana membuat kelas, bagaimana
dan lain sebagainya pembelajaran. Nah, ini manfaatkan Bapak dan Ibu. Jadi aman, nyaman, cepat. Kenapa? Karena ini menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Kemendikbud melalui Pusdatin. Jadi lebih simpel. Menurut saya lebih simpel dan mudah. Nah, ini kalau masuk ke kelas maya. Lalu kemudian di sini juga ada Bapak dan Ibu di menu yang lain tadi seperti saya sampaikan sumber belajar. Nah, ini sumber belajar ini saya sampaikan di awal bisa dalam bentuk video Bapak dan Ibu seperti ini. Ini video semua. Ya, video pembelajaran tentunya dan tinggal disesuaikan. Kemudian kalau misalkan merasa kurang atau tidak menemukan video yang muncul di situ, ini tinggal klik konten selanjutnya. Ini terus Bapak dan Ibu ke bawah, ini ratusan di sini banyak sesuai dengan jenjang dan kelas banyak. Pilih di sini. Siswa arahkan ke sini. Lalu selain video Bapak dan Ibu di sini ada konten audio. Nah, ini audio itu begini Bapak dan Ibu. Kalau yang di atas itu kita mendengar dan melihat. Siswa mendengar dan melihat. Itu gunakan konten video. Tapi kalau yang ini konten audio ini hanya mendengar. Bagaimana sih kita mendengar seperti radio? Tapi apa yang didengar? Tentu mata pelajaran. Nah, mohon maaf sekali, ini sangat bermanfaat bagi yang ada keterbatasan dalam penglihatan. Mohon maaf, ada keterbatasan dalam penglihatan tidak bisa melihat misalkan. Nah, bisa manfaatkan konten ini. Itu bagus-bagus Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau seandainya kurang dari tampilan yang di lembar pertama, ini tinggal klik konten lainnya ke bawah. Ini langsung masih banyak Bapak dan Ibu. Masih banyak sekali. Nah, ini dari namanya sumber belajar. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih waktunya. Saya akhiri semuanya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu. Bu Babai apa Babai Pak Sobari? Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rahmat, Bu Mary, Ganti. Sama-sama Ibu dan Bapak. Sehat selalu.